抓个舌头问问。封号斗罗，就能瞒住我们的视线吗？既然来了，他是假的，快攻击！到底哪个是假的？ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Solen 2 episode 129 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Meskipun sempat mendapatkan perlawanan dari roh es yang terbentuk dari energi surga dan bumi, namun untungnya dengan kerjasama luar biasa hebat, Yu Hao dan 4 tubuh jiwanya berhasil mengatasinya, bahkan mendapatkan banyak material kristal es ilahi, sehingga masalah sumber daya sekte Tang teratasi. Tidak sampai di sini, mereka juga mendapatkan harta sumsum es misterius 10.000 tahun yang mampu memulihkan energi asal. Bahkan dalam proses penyerapan, Ratu Salju tanpa terduga kembali mendapatkan semua ingatannya dan seluruh kekuatannya, menjadikannya sebagai Ratu Salju yang sebenarnya dan memiliki kultivasi 700.000 tahun. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, pasukan elit Master Alatro Kerajaan Ryu yang dilengkapi banyak alat roh penjelajah segala medan terlihat mulai memasuki kota naga, membuat para penduduk kebingungan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, di saat Nan Qiu merasa sangat khawatir King Huo Yu Hao masih saja belum keluar dari Danau Dingin, Yu Hao sendiri masih melakukan percakapan dengan Ratu Salju. Bahkan Ratu Salju berniat mengajari Yu Hao metode pengendalian es dan melihat dunia es yang sebenarnya. Es dan salju pada dasarnya berasal dari air yang juga merupakan sumber kehidupan. Asalkan ada air, maka pastilah akan ada kehidupan. Tidak peduli bentuk es dan salju, mereka tetap berasal dari air, hanya berubah bentuk oleh suhu. Sehingga garis besarnya, cara mengendalikan air adalah dengan mengendalikan suhu. Ketika nantinya Yu Hao mampu memahami suhu dan sifat air, maka dia barulah akan secara sempurna mengendalikan es. Sedangkan di tahapan ini, Ratu Salju akan mengajari metode pertama yang disebut perubahan suhu. Dalam perubahan suhu, air akan melepaskan energi panas dan berubah beku. Sedangkan untuk mencair, es perlu menyerap energi panas. Itulah yang menjadi alasan kenapa rasa dingin terkadang datang terlambat. Pasalnya ada energi panas di dalam tubuh seseorang. Perkataan Ratu Salju membuat Yu Hao menyadari ketidaktahuannya selama ini tentang es. Meski memiliki es ekstrim, tapi dia selama ini mengabaikan aspek penting dan paling dasar tentang es. Kemudian mempraktikkan ucapan Ratu Salju untuk merubah suhu. Di saat Yu Hao berterima kasih mendapatkan pemahaman baru tentang es, Ratu Salju hanya berharap hal ini dapat membantu Yu Hao nantinya jika ingin membentuk inti jiwa keduanya. Namun untuk saat ini, Ratu Salju harus lebih dulu membantu Yu Hao menyerap 6 sumsum es misterius yang tersisa. Sambil membantu Huo Yu Hao, Ratu Salju mengungkapkan ekspresi muram. Dia menyayangkan goa es ini terbentuk di tempat ini dan bukan di wilayah ekstrim utara. Meskipun tempat ini juga dingin, tapi masih jauh dari wilayah ekstrim utara.
sehingga jika seluruh sumsum es misterius dihabiskan, maka tempat ini tidak akan bertahan dan hancur dengan sendirinya. Di saat Nan Qiuqiu merasa senang, Yu Hao akhirnya menunjukkan diri. Yu Hao sendiri menjelaskan betapa luar biasanya goa es misterius di tempat ini, bahkan membantunya meningkatkan kekuatan dan vitalitas. Selain itu juga, Yu Hao menunjukkan kristal es ilahi yang merupakan logam langka yang dia temukan di dalam goa es misterius, serta meminta Nan Qiuqiu membawa semua kristal es kembali ke Sekte Tang, sehingga Guru Xuan Ziwan dan Hei Saito bisa menciptakan alat roh tingkat tinggi. Sambil mengangguk, Nan Qiuqiu juga menjelaskan, saat Yu Hao berada di dalam goa es, sekelompok pasukan kerajaan Ryu telah memasuki kota naga dan mendirikan camp di luar kota naga. Fakta barusan jelas membuat Yu Hao merasa heran, di mana kota naga berbatasan dengan wilayah ekstrem utara dan tidak terdapat musuh kerajaan Ryu. Tetapi kenapa mereka mengirim pasukan elit ke tempat ini? Meskipun Nan Qiuqiu sebelumnya tidak berani melakukan pengawasan terlalu dekat, tapi dari pandangannya, pasukan tersebut sangat disiplin, berjumlah sekitar 20.000 pasukan dan dilengkapi dengan alat roh. Tidak ingin mengambil resiko, Yu Hao lantas meminta Nan Qiuqiu kembali ke kota Shrek menyerahkan kristal es ilahi, sementara dirinya akan melakukan penyelidikan. Hanya dalam waktu sangat singkat, Yu Hao mampu menemukan lebih dari 100 alat roh pengintai udara, sehingga menandakan pasukan tersebut memiliki ambisi besar, bahkan terlihat sangat mencurigakan. Tidak sampai di sini, Yu Hao juga melihat lambang burung ponik yang menandakan merupakan pasukan ponik api, salah satu pasukan elit kerajaan Ryu yang semuanya beranggotakan perempuan. Dari cara pasukan berjaga dan melakukan tugas, Yu Hao mampu membayangkan pasukan ponik api tidak lebih lemah dari pasukan Adipati Harimau Putih. Namun tidak melihat adanya alat roh terhubung pertahanan yang dipasang di tempat ini, Yu Hao menduga kota naga hanyalah tempat istirahat. Dengan perasaan penasaran apa tujuan sebenarnya dari pasukan ponik api, Yu Hao lantas memberanikan diri melakukan penjelinapan ke dalam camp militer. 抓个舌头问问。 Tepat ketika Yu Hao menargetkan salah satu pasukan untuk mendapatkan informasi, di tubuh orang ini ternyata terdapat alarm terhubung. 测试一下这座军营的真实实力，触发式警报混导器。 Kejadian barusan jelas membuat posisi Yu Hao diketahui dan menjadi target seluruh alat roh di tempat ini, sehingga Yu Hao dengan cepat menggunakan kemampuan domain es dan salju. Tidak ingin pergi sia-sia, King Yu Hao lantas menggunakan kekuatan tubuh jiwa rumput es bintang, serta mengombinasikannya dengan tulang roh kaki kiri untuk menghancurkan alat roh pengintai udara. Di saat Yu Hao terkejut, teknik roh yang digunakan sangat kuat dan mencapai radius 1 km, rumput es bintang justru membanggakan dirinya sebagai binatang roh 100.000 tahun, sehingga mana mungkin tulang roh yang dia berikan jelek. Singkat cerita, di saat komandan pasukan merasa muak musuh hanya satu tetapi bisa melarikan diri, seorang bawahan menjelaskan, musuh sangatlah kuat, mampu menggunakan atribut es dengan area luas, dan menghancurkan alat roh pengintai udara, bahkan menghilang tanpa jejak. Selain itu juga, musuh memiliki kemampuan spiritual, membuat alat roh kehilangan bidikan saat melepaskan tembakan. Menyadari musuh tidak biasa dan seolah-olah sangat familiar, komandan pasukan yang diketahui adalah Juzi mencoba untuk bersikap santai. Dia juga berniat untuk memindahkan camp militer dan memancing musuh kembali menunjukkan diri. Di sisi lain, dua orang sosok misterius yang kemungkinan berasal dari Sekte Roh Suci
terlihat sedang memantau perkembangan binatang roh kera eksperimen. Tidak berselang lama, melihat salah satu subjek masih bertahan hidup, kedua orang ini segera melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpin eksperimen. Bahkan mendengarkannya, sosok tersebut merasa bangga. Pasalnya jika percobaan berhasil, maka pasukan kerajaan Ryu akan memiliki organ cadangan yang tidak ada habisnya. Sementara itu, menyadari pasukan ponik api memindahkan camp setelah kejadian sebelumnya, Hu Yuhao lantas mencoba untuk menelusuri rute mengikuti kepindahannya. Dalam perjalanan mengikuti perpindahan, Hu Yuhao jelas dibuat terkejut, di mana pasukan tersebut benar-benar sedang menuju wilayah perbatasan ekstrem utara. Bahkan ketika seluruh pasukan baru saja kembali membangun camp, Hu Yuhao tidaklah membuang-buang waktu dan segera melakukan penyelinap seperti sebelumnya. Melihat pasukan ternyata sedang melakukan pengeboran, membuat Yu Hao benar-benar panik. Pasalnya jika kota naga memiliki logam langka, maka wilayah ini pastilah memiliki lebih banyak logam langka. Sehingga membuat Yu Hao memiliki dugaan kuat kalau tujuan kerajaan Ryu mengirim pasukan untuk menambang logam langka di wilayah ekstrem utara, meningkatkan kekuatan dan memperluas skala perang. Dan tiba-tiba... 封号斗罗， 就能瞒住我们的视线吗？既然来了， Di saat Yu Hao terkejut penyamarannya terbongkar, Juzi lantas memintanya untuk santuy. Dia telah menyadari musuh memiliki kemampuan menyembunyikan diri, sehingga dirinya sengaja bersusah payah segera memindahkan camp ke wilayah utara, di mana suhu di tempat ini sangatlah rendah. Dengan begitu, alat roh bisa memindai panas dalam tubuh. Meskipun Yu Hao telah berhati-hati dan menyamakan suhunya dengan lingkungan, tapi ketika dia bergerak, panas dalam tubuhnya akan langsung terdeteksi oleh alat roh panas dan mengakibatkan perubahan suhu. Tepat ketika Juzi meminta Yu Hao untuk menggunakan borgol pengekang kekuatan roh dan berbicara secara baik-baik, Yu Hao sempat berpura-pura menyetujuinya. Namun ketika borgol hampir mencapai tangannya, Yu Hao tiba-tiba menggunakan teknik ilusi dan merubah penampilannya menyerupai Dolo Api, sehingga membuat Dolo Api emosi dan segera melakukan serangan. 他是假的，快攻击！到底哪个是假的？ Merasa muak dengan keadaan seperti ini, serta pasukan bingung menemukan yang asli, Dolo Api lantas melepaskan alat roh tingkat 9 yang disebut Ponik Api. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 129-nya. Gimana guys? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah sering Mimin buatkan. Buat teman-teman yang masih penasaran gimana kelanjutan alur ceritanya di episode 130, kalian bisa cek daftar playlist ya guys ya. Di sana udah Mimin buatkan hampir tamat Shaolin season 2-nya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.